Nah, terus hal ini nggak jauh beda sama yang dialamin sama Naruto. Kok Naruto bisa elemen tanah? Mungkin teman-teman berpikir, oh, halo minasan, see you again with me Ikram Afro. Pastinya di channel YouTube ini Ikram Afro. Gimana kabar kalian di awal tahun? Semoga tetap semangat, tetap sehat selalu, dan pastinya salam Date Bayo. Yoi. Nah, kali ini gue seneng banget bisa balik lagi ngomongin soal Boruto, karena kemarin kita awal tahun itu Boruto sempat libur dulu, dan beberapa anime kayak One Piece, terus juga beberapa anime lainnya itu pada libur karena memang memasuki awal tahun ya. Jadi itu suatu hal yang wajar, memang udah setiap tahun ya. Kayak misalkan Natalan juga pasti libur dan lain sebagainya. Dan beberapa hari lalu Boruto 181 animenya atau mungkin filmnya baru aja rilis teman-teman. Dan makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di TikTok, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai nge-DM gue di Instagram dan lain sebagainya. Mungkin kalian juga yang baca di komen di video sebelumnya, itu banyak yang nanya, "Bang, kok bisa sih si Boruto ngeluarin elemen air, dan kok bisa Naruto ngeluarin jurus Doton atau elemen tanah?" Nah, ini suatu yang menarik buat kalian yang mungkin kalian belum tahu, dan kita bakal bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe ya kalau kalian suka, dan support dengan channel YouTube ini. Semoga akhir tahun kita bisa tembus 500.000 subscribe atau target minimal 1 juta subscribe. Semoga bisa lebih, insya Allah, dengan bantuan kalian ya. Silahkan di subscribe dan juga komen, dan kalau gitu langsung aja kita mulai. Di anime episode 181 ini bisa dibilang cukup menarik teman-teman ya. Pastinya menceritakan tentang Boruto. Jadi kali ini itu menceritakan tentang pertarungan Boruto melawan Naruto, karena janjinya Naruto akan meladeni atau melihat kemampuan Boruto itu udah gimana sih sejauh ini setelah dia tobat ya dari masalah-masalah yang sering dia buat, atau durhaka-durhakanya dia. Nah, sebelumnya mungkin kalian yang belum tahu, Boruto itu sempat gagal di ujian Chunin karena dia menggunakan Sense Ninja, atau bisa dibilang dia tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri tapi menggunakan mesin pada saat itu, yang akhirnya membuat Naruto turun tangan dan membuat malu di depan seluruh penduduk Konoha bahwa lo ini bukan ninja karena lo pakai alat ninja gitu lo, bukan hasil jerih payah lo. Dan atau bisa dibilang Boruto sendiri yang membuat malu diri dia ya. Nggak tahu sih kalau menurut kalian gimana, silahkan komen. Biasa fans Boruto yang bocil-bocil tuh biasanya wah fanatik banget ya. Nah, di chapter ini sebenarnya pertarungan Naruto melawan Boruto ini untuk membalikan reputasi yang pernah dibuat Boruto, menjatuhkan reputasi dia sendiri, dan akhirnya dia bertarung melawan Naruto. Nah, di chapter yang sama juga di episode 181 ini Naruto baru aja mencoba tangan Sains Ninja yang baru dibuat sama Dr. Tatsuke kalau nggak saya, itu baru dibuat, dan sembari Naruto make itu untuk uji coba ngelawan si Boruto. Nah, akhirnya timbullah pertanyaan ketika pertarungan Naruto sama Boruto ya. Walaupun kita bisa lihat udah pasti menang Naruto, dan ada satu scene yang menurut gue cukup menarik adalah ketika Boruto ngeluarin Rasengan, mau adu Rasengan juga sama Naruto. Punya Boruto tuh kayak birunya tuh nggak terang banget, sedangkan Naruto tuh padet banget gitu ya. Ya wajar sih, cakranya banyak ya. Dan walaupun Naruto kecil juga bahkan lebih kuat dibandingkan Boruto sih menurut gua. Nah, lanjut yang akhirnya menimbulkan pertanyaan bahwa kok bisa sih bang si Boruto ngeluarin elemen air. Nah, kita bahas Boruto dulu baru ke Naruto ya. Jadi sebenarnya teman-teman, dalam tingkatan ninja itu ada yang namanya Genin. Di atas Genin ada Chunin. Di atas Chunin itu ada Jonin. Di atas Jonin ada Hokage. Nah, kalau kita ngelihat dari serial Naruto dulu deh, Naruto itu dulu cuman bisa elemen angin ya, atau mungkin cuman jutsu biasa, yaitu Genin ya, cuman ya Kage Bunshin dan lain sebagainya. Terus ketika dia belajar Rasengan, dia masuk ke Chunin karena dia sudah bisa menguasai satu elemen, yaitu angin ya. Terus masuk ke Genin, Chunin, Jonin. Jonin itu bisa dibilang ninja yang jenius teman-teman ya, dari mana dia bisa lebih dari 1 atau 3 elemen yang bisa dipelajarin. Contohnya siapa? Ada Kakashi dan beberapa ninja-ninja lainnya yang mungkin punya elemen-elemen yang lebih dari 1 ya. Kayak Kakashi bisa petir, bisa api, bisa tanah dan lain sebagainya. Nah, di atasnya Jonin itu ada Hokage, yaitu Naruto. Jadi kalau bisa dibilang Boruto termasuk ninja jenius. Kenapa? Karena ya pasti dilatih sama Sasuke. Yang kedua, keturunannya klan hebat dari Naruto, Hinata, klan Minato dan lain sebagainya. Menurut gua dia bisa dibilang ninja jenius, walaupun bagi gua nggak jenius-jenius amat, karena tingkah dia bocah ini memang masih kekanak-kanakan menurut gua. Nggak tahu kalau menurut kalian, komen di bawah ya. Nah, disitulah kayak menunjukkan bahwa oh Boruto ini udah bisa 3 elemen nih, walaupun dia masih Chunin ya, udah bisa air, udah bisa, terus juga petir udah bisa, angin udah bisa. Wah, ini hebat banget. Sedangkan Naruto aja dulu Shippuden aja masih baru 1 elemen, yaitu Rasengan, walaupun
Rasengannya memang kuat banget. Dia punya satu elemen, teman elemen ini dia kuasain benar-benar ya. Nah, terus hal ini nggak jauh beda sama yang dialamin sama Naruto. Kok Naruto bisa elemen tanah? Mungkin teman-teman berpikir, oh karena alat sains ninja. Sebenarnya kalau kita berpikir ke situ ada benernya. Tapi walaupun dia pakai alat sains ninja, seharusnya Naruto nggak pakai segel lagi. Karena setahu gue Naruto nggak tahu tuh segel elemen doton atau elemen tanah, tiba-tiba dia bisa, ya kan? Itu bisa jadi penasaran para fans wibu atau fans Naruto lah bahasanya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Naruto itu udah di atas Hokage. Genin, Chunin, Jonin, Hokage. Di atasnya Naruto itu udah dewa lah bisa dibilang, karena dia bisa semua cakra biju dia simpan, semua elemen dia punya, karena biju itu punya beberapa elemen. Nah, elemen tanah itu dipunyain sama ekor 5 ya, sama Jinchuriki ekor 5. Terus yang kayak kuda itulah bahasanya. Jadi kalau kalian merhatiin di salah satu episode ketika Boruto the movie ya, yang pertama ketika Naruto ngelawan si siapa? Momoshiki, Naruto itu sempat ngeluarin doton di mana batu itu kayak ngedorong dia loncat gitu. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa elemen-elemen Naruto ini kenapa nggak pernah dipakai, bang? Ya nggak sih? Kalau Naruto bisa kelima elemen, kenapa nggak digunakan ketika ngelawan Momoshiki ataupun ketika ngelawan musuh-musuh lainnya? Oke, gue jawab. Ini versi gue ya, maaf kalau salah. Setelah pertarungan Naruto sama Sasuke itu udah tamat. Kita nggak tahu jurus-jurus baru Naruto. Ya, kita udah tamat. Karena satu cakra Naruto udah habis ngelawan Sasuke dan lain sebagainya, dan kekuatan Rikudonya udah diambil ya. Terus yang kedua, ketika masuk ke serial Boruto, Naruto tuh belum diceritain jurus-jurus barunya ya, belum diceritain jurus-jurus barunya, dan beberapa elemen ataupun beberapa jurus yang pernah dia keluarin selalu ditangkis. Contoh ketika pertama, kalau kita sadar ketika Naruto ngelawan si anggota Kara yang cewek, endingnya belum keluar tapi komiknya udah keluar ya kan. Naruto nggak bisa ngeluarin Rasengan ataupun ngeluarin jurus-jurus jutsu gitu, genjutsu, karena musuhnya ini bisa nyerap cakra ya, kayak Momoshiki. Akhirnya Naruto nggak bisa ngeluarin 5 elemennya. Akhirnya dia main taijutsu kan, main fisik, tonjok-tonjokan dan lain sebagainya, pertarungan jarak dekat, ya kan. Nah, begitupun ketika Naruto ngelawan Momoshiki, dia nggak bisa ngeluarin semua elemen karena semua elemen bisa diserap sama Momoshiki atau Rinnegan Momoshiki. Jadi bisa dibilang elemen Naruto ini belum keluar semua karena memang musuhnya bisa nyerap semua tenaga ataupun jutsu dia atau ninjutsu dia gitu loh. Nah, ketika lu lihat pertarungan ngelawan Ishiki kemarin yang hampir dia mati nggunain mode Boryon, di situ Naruto pun nggak ngeluarin elemen kan, bahkan Sasuke pun nggak ngeluarin elemen. Sasuke cuma main Rinnegan pindah-pindah, Naruto tonjok-tonjokan dan lain sebagainya, karena memang jutsu atau ninjutsu itu nggak mempan sama klan Otsutsuki. Jadi itu alasan kenapa di serial Boruto elemen ini tidak pernah digunakan, karena musuhnya masih musuh-musuh yang bisa menyerap cakra gitu. Nah, terus akhirnya Dr. Katasuki ini ngeberiin sebuah tangan baru ya, nanti bakal ada tangan baru lagi kemungkinan. Tangan baru ini dia terinspirasi sama klan Otsutsuki, di mana dia Otsutsuki itu kan bisa nyerap cakra yang menetralkan serangan musuh, tapi kalau Otsutsuki dia bisa nyerang mengembalikan serangan itu dengan berkali-kali lipat, sedangkan tangannya yang dibuat Dr. Katasuki itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan itu sampai bisa, itu klan Otsutsuki dalam bahaya sih. Kenapa? Karena manusia bisa ninja, terus juga bisa pakai tenaga dia, bisa dibilang manusia lebih dewa dibandingkan dewa. Nah, itu dia alasannya teman-teman, kenapa Naruto bisa ngeluarin doton, kenapa elemen-elemen Naruto ada 5 dan sebagainya nggak pernah keluar, atau Boruto bisa ngeluarin elemen itu. Itulah alasannya ya. Mungkin kalau kita lihat Sarada baru elemennya api, terus si siapa? Satu lagi anggotanya itu juga elemennya petir, angin dan lain sebagainya. Nah, itulah alasannya ya. So, udah gue jawab semua pertanyaan kalian teman-teman. Silahkan komen gimana pendapat kalian, apa yang pengen kalian tanya silahkan tanya, ntar bakal gue jawab apa yang gue tahu. Maaf kalau salah, itu berdasarkan apa yang gue lihat dan gue tonton selama gue menjadi fans Naruto ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Ikram Afro. Dan buat teman-teman, kalau pengen beli parfum silahkan beli di Shopee di Parfumku 93. Gue rekomendasiin banget buat adik-adik nih ya, harganya cuma 65.000, lagi diskon jadi 61.000. Kalau bisa dibilang ada beberapa karakter. Kalau parfum yang kuning vanilla jeruk itu cocok kayak lu fans Naruto yang punya aktivitas yang gue nih orangnya senang dan gue tuh semangat. Ada parfumnya kuning vanilla jeruk. Kalau misalkan Sasuke itu ada Dunhill Blue, dia aromanya sport, aromanya maskulin, dan orangnya cool. Nah, itu kalian bisa langsung cek di Shopee di Parfumku 93 atau klik link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman udah nonton, udah aktifin loncengnya. So, gue Ikram Afro pamit, jangan lupa follow akun Instagramnya dan juga TikToknya Ikram Afro. See you and bye-bye.